ketika kita berbicara tentang konten statis, mungkin yang Anda harapkan sudah selesai. Tetapi mungkin ketika kita bicara Laravel, pastinya kita ingin mengolah data yang model websitenya itu pasti dinamik, kan gitu. Nah, oleh karena itu, saya akan pergi ke root, kita akan membahas tentang passing data sekarang. Nah, mungkin di sini jika Anda lihat, dia masih routing view, karena memang tidak ada ingin kita passing ke dalam view, kan gitu. Artinya ke dalam views yang ada di sini tidak ada, makanya kita buat seperti ini. Namun ketika kita ingin passing data ke dalam misalnya blade dari request, itu harus menggunakan closure function, atau jika kita tidak menggunakan closure function seperti ini, kita menggunakan controller. Kita akan membahas dua-duanya, namun yang sekarang yang pertama yang saya bahas adalah dari request URL, karena ini sangat penting. Saya akan komen dulu return view untuk home ini, dan saya akan kerja di sini. Nah, yang pertama saya akan buat di sini variable dengan nama name. Di sini saya akan buat request name. Ketika misalnya saya buat di sini return my name is, saya akan buat di sini name, maka nanti akan muncul nama saya ketika misalnya saya request dari URL. Bagaimana caranya? Let's do it. Kan gitu. Jika kita refresh di browser, maka yang terjadi adalah seperti ini. No name variable. Kan gitu. Kenapa seperti itu? Karena tidak ada kita passing di sini. Coba misalnya saya buat di sini a name equals to Irsyad. Ya, misalnya seperti itu. Saya enter, maka di sini jelas Irsyad. Namun ketika Anda sedikit berpengalaman tentang PHP, ini bisa jadi bug. Artinya ini bisa jadi celah untuk diretas. Maka oleh karena itu, seandainya saya buat di sini span, saya enter, ya mungkin Anda tidak bisa melihat warnanya hanya karena di sini salah tulisan. Seandainya saya buat di sini like coral, enter, maka di sini jelas warnanya berubah menjadi ya sedikit merah tapi tidak merah gitu. Atau misalnya saya buat di sini red, saya enter, maka dia akan langsung berwarna merah. Much like what we expect, kan gitu. Sekarang mungkin yang Anda pikirkan adalah kita bisa menggunakan built-in function dari Laravel, ya kan? Coba kita buat di sini misalnya HTML special charts, kan kayak gitu. Kita paste, kita refresh di browser, maka sekarang di sini tidak terbaca apapun. Ya kan, sama ketika misalnya ini kita passing ke view juga seperti itu, ya kan. Nah, sekarang saya akan cut yang ada di sini. Saya akan return, kita sudah mempunyai return view home yang kita komen tadi, dan sekarang coba uncomment. Dan sekarang buka home.php, dan di sini saya akan buat seperti yang tadi, namun di dalam PHP syntax seperti ini. Kita refresh di browser, pastinya akan error. Yang pertama yang jelas di sini dikatakannya undefined variable name. Iya, kenapa? Bukannya kita sudah membuat variable name di sini? Iya, tapi waktu view-nya kita tidak memfasing dia. Coba kita buat di sini misalnya name equals to name, kan gitu. Refresh di browser, maka ini sudah berhasil. Namun ketika kita menggunakan blade, ini tidak perlu kita lakukan, atau HTML special chart ini tidak perlu kita lakukan. Melainkan yang kita lakukan adalah simple dengan menggunakan kali brackets 2 kali. Jika kita langsung buat di sini name, maka jika kita refresh sekarang di browser, hasilnya tetap sama saja. Namun ya yang tadi kan ada my name is-nya, jika sekarang itu tidak ada, maka sekarang bisa aja kita copy dari sini, kita paste di sini, kan gitu. Kita refresh, maka hasilnya sama seperti ketika seandainya yang ini saya uncommon. Ya kan? Namun repotnya, yang pertama repotnya kita perlu tag PHP, dan kita juga butuh di sini yang namanya HTML special chart, yang mana jika kita hapus dia akan berhasil. Refresh, maka warnanya akan berubah menjadi warna merah. Karena itu yang didapat dari sini. Bayangkan ketika misalnya hal ini terjadi ketika ada pengunjung Anda yang memasukkan komentar yang membuat tag seperti ini. Which is Anda harus cek setiap saat menggunakan built-in function tadi. Namun ketika kita menggunakan Laravel, itu tidak sangat perlu. Kita refresh, maka dia akan langsung di escape-nya. Oke, ketika Anda berpikir ingin membacanya, itu mudah dengan cara kasih tanda seru di sini 2 kali seperti ini. Dan 1 lagi di sini. Seperti itu kira-kira. Kita refresh di browser, maka hasilnya sama seperti seakan-akan kita tidak memakai special charge. Itu request dari URL. Nah, sekarang kita akan berbicara, ya mungkin sebenarnya ini request dari URL dan juga request dari root, kan gitu. Namun di sini saya akan mengajarkan kepada Anda, ya mungkin agak next level sedikit, kita akan berbicara tentang yang namanya controller. Nah, bagaimana controller itu?
Nah, saya akan praktekkan sekarang. Jika kita lihat pada app HTTP, di sini ada controller dan di sini ada controller juga. Nantinya ketika misalnya kita buat controller, kita akan extend ke file controller ini. Nah, mungkin itu akan membingungkan sekali untuk Anda. Tapi yang jelasnya, ketika misalnya saya buat di sini home controller.php, maka langsung saya bisa copy yang ada di sini dan kita paste ke sini. Namespace-nya tetap karena kita sedang di dalam folder controller. Jadi dulunya ketika misalnya namespace ini belum ada, yang kita lakukan adalah memakai sistem require. Yang dimana itu sangat tidak kreatif karena kita harus require setiap file yang kita butuhkan. Nah, sekarang kita hanya menggunakan namespace. Itu hampir sama fungsinya dan sangat powerful ketika Anda menggunakan namespace ini. Ya kan, tinggal use saja seperti itu. Maka di sini daripada controller saya akan buat di sini home controller karena di sini kita membuat namanya tuh home controller. Extend-nya kemana? Extend-nya ke controller. Ya, karena jika kita lihat di sini controller sendiri extend itu ke base controller. Ya mungkin agak membingungkan ya untuk yang pertama, tapi nantinya lama-lama Anda akan terbiasa kok. Slow aja. Saya akan hapus yang ada di sini. Saya akan buat di sini public function index. Dan saya akan tutup di sini. Nah, sekarang saya akan return home, misalnya seperti itu. Atau saya akan buat di sini return request name lagi. Ya, seperti yang kita lakukan tadi. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengakses dari root ke controller kan gitu. Maka yang saya bilang tadi, ketika Anda ingin mempassing data, kita bisa pakai callback function. Namun ketika kita tidak mempunyai apa yang ingin kita masukkan, kita bisa memakai dengan routing view. Dan satu lagi, ketika misalnya di sini banyak sekali yang Anda ingin masukkan ke dalam view-nya, tidak mungkin Anda menggunakan teknik seperti ini. Ya, yang mana itulah guna controller tadi. Tak mungkin misalnya ketika kita ingin menginput data ke dalam database, kita masukkan kodenya di sini. DB, select all, from user, dan sebagainya. Maka oleh karena itu, yang kita lakukan adalah bermain dengan controller. Home, controller, dan di sini kita buat add symbol, dan diikuti dengan metode apa yang kita target. Jika Anda lihat di sini saya buat index, maka di sini saya buat index. Kita refresh di browser, maka hasilnya sama saja seperti yang tadi. Namun, di sini kita tidak menggunakan view, melainkan langsung return request name-nya. Coba saya ganti return view home, dan di sini saya masukkan name as request name. Seperti itu. Jika kita save dan kita refresh di browser, hasilnya sama seperti yang tadi. Namun ketika kita ingin escape-nya, kita akan hilangkan yang namanya tanda seru 2 kali yang ini. Saya akan command D biar supaya terselect dua-duanya atau control D pada Windows. Saya akan hapus dan saya akan buat satu brackets. Maka dua-duanya kena. Kita refresh di browser, maka hasilnya sama seperti yang tadi. Begitulah sebenarnya cara menggunakan controller di Laravel ini. Itu sangat mudah sekali kan? Namun saya akan menunjukkan hal yang paling istimewa lagi. Ketika misalnya ini saya hapus, saya delete, saya remove to trash, dan saya akan pergi ke terminal. Ketika Anda menggunakan Visual Studio Code, Anda pasti mempunyai section menu di atas, ada view, yang di sini bisa Anda lihat ada terminal bacaannya, dan ada juga terminal yang jika Anda di sini ada new terminal. Ketika misalnya saya klik, maka akan keluar terminal seperti ini. Atau jika Anda tidak suka dengan teknik seperti ini, Anda bisa langsung pergi ke terminal Anda dan start untuk menggunakan PHP Artisan di sini. Karena jika kita buat di sini PHP Artisan, ya kan, ada juga. Namun jika kita buat di sini PHP Artisan, ya ada juga gitu. Ya mungkin ketika Anda lihat perbedaan antara terminal Anda dengan saya berbeda, di sini ada kucing dan di Anda mungkin tidak usah khawatir. Itu hanya style yang diikuti oleh terminal saya, ya. Nah, oleh karena itu saya akan stick menggunakan terminal yang ada di luar. Kenapa seperti itu? Ya, saya tidak suka kerja ribet. Artinya di sini terminalnya lah, di sini ngodingnya lah. Jadi yang saya pilih itu menggunakan external terminal, which is di luar dari Visual Studio Code. Mungkin karena sudah faktor kebiasaan juga, karena dulunya saya tidak menggunakan Visual Studio Code. Baru-baru ini memang saya menggunakan Visual Studio Code, tapi sebelumnya saya datang dari Sublime Text User. Jadi saya mengcoding di text editor, dan untuk artisannya saya menggunakan terminal. Dan itu tidak bisa saya bawakan ke Visual Studio Code, nggak tahu kenapa, memang susah. Nah, sampai sekarang pun kalau mengcoding butuh artisan, saya pergi ke terminal, saya lakukan seperti ini. Kira-kira seperti itu.
Yang pertama, sebelumnya kita memang sudah belajar basic dengan di video pertama mungkin ya. Kita belajar tentang serve, yaitu serve the application on the PHP development server. Membuat server untuk aplikasi yang sedang ada di sini. Ya kan? Namun, sekarang kita akan lihat-lihat lagi untuk Mac. Karena sebelumnya saya sudah bilang kepada Anda, begitu banyak komen yang di sini ada, yang kita sering pakai itu adalah Mac. Ya kan, apalagi untuk di awal kita belajar, memang disinilah semua yang kita butuhkan. Seperti misalnya Mac model, mungkin Anda tidak tahu itu apa. Mac migration itu ada, middleware, mail, dan lain-lain. Namun, ketika kita berbicara tentang controller, apakah ada? Ada. Ini dia, Mac controller. Maka komen ini yang akan kita butuhkan atau kita pakai untuk membuat controller. Jika ada keterangannya, create new controller class, kan gitu. Nah, sekarang jika sudah, saya akan buat di sini PHP artisan. Pastikan Anda directory yang sekarang ini ya. Karena jika Anda buka tadi terminal dari Visual Studio Code, itu pasti langsung arahnya tuh ke current directory atau directory yang sekarang, yaitu Laravel 7. Ya, mungkin agak berbeda dengan Anda di sini saya serius, ya wajar karena saya di sini mengajarkan Anda bukan ingin mengcoding, tapi mungkin Anda akan berbeda dengan serius, tergantung selera masing-masing kan gitu. Itu hanya folder yang di video kedua yang kita bahas kalau saya tidak salah ya. Nah, sekarang saya akan close terminal di sini dan saya akan fokus ke sini. PHP artisan Mac controller. Yang kita butuhkan tadi yang pertama yaitu adalah home controller. Kita enter. Maka jika Anda lihat controller created successful, sudah berhasil dibuat. Maka oleh karena itu untuk ceknya itu ada di app http controller home controller. Di sini dia. By default dia akan memberikan kita request class yang dianggapnya akan kita gunakan. Ya, tidak masalah. Jika Anda ingin menggunakan itu, silahkan gunakan. Jika tidak, silahkan hapus. Kan gitu. Lanjut, sekarang saya akan buat di sini public function. Much like kita lakukan di step sebelumnya. Saya akan buat di sini index. Dan saya akan buat di sini return view home. Kali ini saya tidak akan menggunakan array di sini karena saya ingin membuat di sini name. Saya buat di sini irsyad dan kasih semikolon ya. Dan di sini saya akan buat compact name. Tadi yang saya menggunakan array seperti ini, namun sekarang saya bisa menggunakan seperti ini saja. Jadi jika saya menggunakan seperti ini, itu sama dengan saya menggunakan seperti ini. Ya, jadi ininya shortnya saja ketika kita ingin passing data di dalam array seperti ini. Pastikan jika name yang ada di sini sama dengan yang ada di sini. Ketika tidak sama, maka itu tidak akan berhasil. Watch what happen ketika misalnya sini saya copy dan saya paste di sini. Di sini saya buat misalnya the name, misalnya seperti itu. Dan di sini saya akan copy dan paste ke sini. Ini akan berhasil. Kita refresh di browser, hasilnya dapat. Namun ketika misalnya kita buat di sini name, kita refresh kembali ke browser, akan error undefined variable name. Karena jujur saja, ini dilihat oleh Blade. Dan ini yang dilihatnya itu adalah dari controllernya. Nah, jika Anda lihat di sini sudah jelas, jika kita scroll ke bawah, dia tunjukkan di mana errornya. Errornya itu ada di sini. Maka oleh karena itu, ketika Anda ingin menggunakan compact, maka Anda harus memastikan bahwa variabel di sini dengan yang ada di sini itu sama. Saya akan cut dan saya akan replace dengan compact name. Dan ini akan saya refresh menjadi name. Kita refresh di browser, maka hasilnya sama saja seperti yang tadi. Nah, jika Anda tidak tahu, sebenarnya satu controller itu bisa mempunyai banyak metode. Contohnya seperti ini. Saya akan pergi ke web.php. Di sini saya akan membuat misalnya root untuk post. Di sini saya akan buat post controller at index. Di sini bisa dibilang kita menampilkan banyak post. Dan ketika misalnya kita ingin melihat spesifik post, pasti kita buat di sini metode dengan nama show biasanya. Dan di sini pasti kita buat parameter untuk show the post. Ya kan, jika yang ini untuk menampilkan semua post, maka yang di sini untuk melihat post secara spesifik. Namun ada kalanya ketika kita menggunakan controller, kita tidak mempunyai banyak page di situ. Yang kita punyai hanya satu, yaitu satu metode gitu. Misalnya seperti home controller ini. Jika kita lihat di home controller, seharusnya sih memang kita yang butuhkan itu hanyalah index, tidak ada yang lain. Kecuali mungkin Anda mempunyai metode untuk membantu menampilkan yang ada di sini biar supaya coding yang ada di sini tidak terlalu banyak. Tetapi jarang sih. Seperti saya itu jarang menggunakan seperti itu. Jadi yang biasa saya lakukan seperti apa? Saya akan buat di sini
invocable method. Kita akan langsung praktekkan bagaimana sebenarnya menggunakan invocable itu, kan gitu. Saya akan hapus home controller ini, saya akan move to trust, dan saya akan pergi ke web.php kembali. Di sini saya akan komen dulu sebelum kita lanjut. Dan sekarang saya akan pergi ke command line lagi, buat di sini php artisan health make controller. Ketika misalnya saya enter, maka di sini akan muncul beberapa pilihan yang bisa kita gunakan. Ada API, ada pause, ada invocable, ada model, dan lain-lain. Mungkin ketika Anda ingin tahu apa manfaat ini, silahkan lakukan sendiri. Kan gitu, bisa Anda buat seperti ini. PHP, artisan, make controller. Jangan lupa jika Anda lihat di sini argumennya itu pasti the name of the class. Pasti kita butuh sini home controller. Satu yang kita butuhkan di sini adalah invocable. Generate a single method invocable controller class, katanya kayak gitu. Nah, maka saya buat di sini invocable seperti itu. Namun jika Anda lihat di sini gunakan -i atau invocable. Berarti ketika misalnya kita buat di sini -i seperti ini, itu sah-sah saja. Karena dibuat di sini i, invocable. Kita bisa gunakan ini, kita bisa gunakan ini. Namun ketika misalnya di sini tidak ada option untuk API-nya, maka kita tidak bisa gunakan apapun. Misalnya -at itu tidak akan bisa. Oke, saya akan enter, dan jika kita lihat pada app HTTP controller home controller, maka dia akan buatkan invoke method untuk kita. Jadi seandainya kita mempunyai method di sini akan tidak terbaca kecuali method pembantu untuk menampilkan apa yang ada di sini. Sekarang cara aksesnya bagaimana di web.php atau di rootnya? Sangat mudah sekali. Tadinya kita di sini passing method seperti ini, add index. Index ini adalah metodenya tadi. Ketika misalnya kelas yang ditarget adalah sifatnya invocable, maka kita tidak perlu method sama sekali. Yang kita lakukan adalah seperti ini. That's it. That's it. Tidak ada yang lain harus Anda lakukan. Anda perlu mengkosongkan metodenya saja. Saya akan hapus post controller itu karena itu hanya contoh buat Anda tadinya. Kita refresh di browser, tidak akan ada yang terjadi hanya karena di sini saya tidak melakukan apa-apa. Ketika misalnya saya buat di sini name is Irsyad dan saya return view home dan saya kompak di sini name. Kita refresh di browser, maka hasilnya sama saja seperti yang tadi. Namun jika Anda tidak tahu bahwa compact ini itu built-in function dari PHP ya, bukan dari Laravel. Nanti Anda salah sangka, Anda mikir kalau misalnya compact ini dari Laravel itu salah. Oke? Saya rasa untuk controller ini sudah jelas ya. Anda sudah belajar tentang passing data dari controller, passing data dari request, ya kan? Seperti ini. Ini sebenarnya tidak jalan lagi jika Anda tidak tahu. Kita murni menjalankan itu di sini. Kecuali misalnya kita buat di sini request name. Baru yang ini jalan. Sekarang kita refresh, maka hasilnya sama seperti yang tadi juga. Dan sekarang saya akan pergi kembali ke controller. Kita sebenarnya tidak butuhkan ini. Dan kita juga tidak membutuhkan ini. Ya sebenarnya ini kita butuhkan. Ini hanya komentar ya, doc block namanya. Jika ini kan bisa kita ganti jadi misalnya seperti ini. Ke request function. Itu tentunya keterangan aja. Misalnya apa namanya? Komen lah. Kita mau ngapain di sini? Yaitu ada komennya di sini. Kan gitu kira-kira. Maka di sini bisa saya ganti, daripada kita menggunakan $, maka kita menggunakan function. Dan sekarang tanpa kita membuat di sini name, kita bisa langsung hapus dan ganti name-nya itu di sini. Kita refresh di browser, hasilnya tetap sama saja. That's it for this lesson. I see you on the next video.